Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Bapak Ibu lihat, Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena ini satu ayat kita baca sama-sama. Sekali lagi, 3, 2, 1. Tetapi katalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan baik. Hari ini saya akan bicara tentang tetap kuat di tengah badai hidup. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Hari ini ketika Anda dengar firman Tuhan ini, Tuhan sedang berkata kepada kita bahwa jangan takut. Dikatakan berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu pada hari ini. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Allah berkata bahwa Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Tolong multimedia, tolong ditampilkan di sini videonya, kameranya. Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Kalau saudara perhatikan baik-baik, bahwa tadi saya katakan kepada para pekerja, Musa itu umur 120 tahun. 40 tahun pertama dia dipersiapkan diangkat oleh putri Firaun dan ditabiskan oleh namanya Firaun Agung untuk menjadi pangeran di Mesir. 40 tahun Musa dididik dengan pendidikan sekuler, pendidikan Mesir. Musa dididik menjadi orang hebat. Saya baca sebuah literatur berkata bahwa dia adalah panglima perang Mesir yang diutus oleh Firaun Agung untuk menaklukkan Ethiopia. Dan ketika dia pulang, dia membawa kemenangan, dia dipuja-puja di Mesir. Tapi satu waktu ketika dia marah melihat orang Mesir memukul orang Israel, lalu Musa membunuh orang Mesir itu. Kemudian dia dikejar oleh Firaun. Semua kejayaan dan kedikjayaan Musa yang ada di Mesir dihapuskan oleh Firaun Agung. Tapi ketika dia lari dari Mesir, maka pilihan Tuhan sejak dari dalam kandungan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah diusir oleh Tuhan. Dia tetap ada di hati Tuhan untuk sebuah tujuan ilahi, yaitu untuk membebaskan Israel dari Mesir. Saudara tahu, ada kalanya Tuhan pakai kita dari masa lalu di mana hidup kita berantakan untuk menyelamatkan mereka yang juga berantakan. Ada kalanya dari hidup Anda yang suka foya-foya, yang suka minum mabuk, yang hidup bergaulnya salah, dari masa lalu yang gelap. Ada kalanya Tuhan panggil Anda hari ini untuk hidup dalam terang, supaya Anda tahu cara bagaimana menolong mereka yang hidup dalam kegelapan seperti Anda hidup dulu. Setelah melewati masa perbudakan 430 tahun di Mesir, bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja meninggalkan tanah Mesir. Alkitab katakan begini, ketika 10 tula, ketika tula yang terakhir, yaitu dikatakan begini, kematian anak-anak sulung, sedangkan di Ramses tidak terjadi apa-apa. Haleluya. Ada God's protection, ada kingdom protection yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Dan firman Allah berkata begini, setelah Musa membawa mereka pada hari itu keluar, maka firman Allah berkata begini, Firaun baru disadarkan kembali, kenapa aku melepaskan bangsa yang sudah diperbudak 430 tahun. Lalu dia memimpin sendiri pasukannya, 400-600 kereta, perang dengan perwira-perwiranya yang ada di atas kereta itu, dan mengejar orang Israel sampai tiba di tepi laut Teberau atau Laut Merah. Dan kalau Bapak Ibu adalah bangsa Israel waktu itu, tidak ada jalan keluar sama sekali. Karena di depannya Laut Merah, di belakangnya adalah pasukan daripada Firaun. Gak ada jalan keluar sama sekali. Tapi saya beritahukan kepada saudara, Anda dan saya ketika hari ini menghadapi sepertinya tidak ada jalan keluar, percayalah bahwa Tuhan adalah jalan keluar bagi saudara.
Percayalah bahwa Tuhan bisa pakai orang lain, bisa pakai keadaan, bisa pakai situasi, bisa pakai tanganmu sendiri untuk menjadikan mujizat dan melihat pertolongan yang ajaib yang akan dinyatakan Tuhan atas hidupmu. Alkitab katakan kisah ini menggambarkan badai kehidupan yang sering dialami dalam kehidupan kekristenan kita. Di belakangnya ada musuh, di depannya juga ada laut merah, ada laut berau, tidak ada jalan keluar sama sekali. Banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak mau melangkah, menyerah, tawan atau dibunuh, imannya mati, pengharapannya pupus. Tapi hari ini kita mau belajar dari apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Dan mari kita belajar, saudara, dari kisah Musa dan bangsa Israel, bagaimana cara mereka melalui masalah yang seperti ini. Bagaimana mereka melewati laut berau dan mengalahkan orang Filistin. Apa yang mereka lakukan, apa yang Tuhan suruh mereka lakukan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu hadapi masalah dan persoalan, maka hal yang pertama yang harus Bapak Ibu miliki adalah jangan takut. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut. Keluaran 14 ayat 13a berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Orang yang percaya Tuhan selalu akan tampil dengan cara yang berbeda. Orang yang percaya Tuhan selalu menyadari akan kehadiran Tuhan di setiap musim kehidupan. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu bergantung kepada janji-janji Tuhan. Dan Musa adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan dia berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Saudara tahu bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Amin. Ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Ketakutan selalu membunuh iman. Ketakutan selalu membunuh pengharapan. Ketakutan selalu membunuh, menutupi jalan keluar. Anda nggak bisa lihat jalan keluar. Ketakutan selalu mainnya di perasaan saudara. Tapi iman itu adalah kebenaran. Perasaan itu mendustai, tapi iman adalah kebenaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab berkata begini, bahwa jangan takut. Ada banyak orang Kristen yang tidak mendapatkan hasil, tidak lihat jalan keluar karena hidup dalam ketakutan. Mulai dari takut kecoa, takut tempat tinggi, haleluya, mulai takut tikus, di sini nggak ada. Mulai takut ulat, ulat berbulu. Ya, saya ingat sekali ketika istri saya waktu lagi mengandung anak saya Chris. 6 bulan atau 8 bulan mau melahirkan, masih di Ambon kita. Tiba-tiba malam minta pergi ke kamar mandi. Ketika buka pintu kamar mandi, saudara, tikus lompat, saudara. Istri saya berteriak kencang. Saya dengan refleks langsung saya tendang 1 kali saja. Langsung tikus itu jadi tikus penyet hari itu. Langsung tikusnya mati. Tapi istri saya mengalami pendarahan. Ketika pergi ke dokter, dokter katakan harus rest, harus tetap tidur di tempat tidur. Dan saya pikir bahwa akan terjadi keguguran. Bukan belum 8 bulan, baru 3 bulan kalau nggak salah lagi hamil. Tapi pendarahan. Nah saya katakan keadaan kamu baik-baik saja. Usir setiap roh ketakutan. Dan Kris lahir dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka Anda akan melihat mujizat besar terjadi. Anda dan saya bebaskan diri, harus membebaskan diri dari ketakutan. Karena di dalam ketakutan tidak ada damai sejahtera. Dalam ketakutan tidak ada jalan keluar. Dalam ketakutan tidak ada pertolongan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata damai sejahtera dipakai bahasa Yunani yaitu frureo. Frureo itu adalah seperti satu bala tentara Allah yang diutus menjaga masuk keluar saudara dan saya. Jadi ketika Anda dan saya ada dalam situasi menakutkan, Anda ada dalam keadaan yang begitu Anda takut anak-anakmu, percayalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak utus menjaga Anda cuma 1 malaikat, tapi 1 bala tentara. Ukuran bala tentara itu adalah ukuran 6.000 sampai 12.000 orang.
Ingat ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan hanya memerintahkan satu malaikat untuk menjaga mereka, menjaga keluar masuk mereka melalui tiang awan dan tiang api. Satu malaikat punya kekuatan menjaga kurang lebih 3 juta orang. Ya, ini kalau bala tentara Allah menjaga saudara, keadaanmu aman, situasimu aman, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya ketakutan, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya sesuatu yang akan mengejutkan Anda pada waktu malam. Saya lihat bahwa orang yang damai sejahtera, untungnya lebih banyak daripada dia melakukan dengan ketakutan. Haleluya, amin. Contoh, ya, kemarin kami sedang pergi, waktu di Jakarta kami Rafah di Lembang, saudara. Ada tempat di mana kita harus melewati yang namanya jembatan dari dasar, dari tanah itu kurang lebih mungkin 100 meter atau 200 meter. Jadi kita ada di atas, saudara. Jadi kalau kita lewat, itu goyang, saudara, dan kita bisa lihat di bawah jurang yang sangat dalam. Ada satu anak kecil yang saya pegang tangan dia dan dia panggil saya opa. Dia katakan, opa, opa, saya takut opa. Saya katakan, kamu pegang tangan opa, kamu jalan dengan opa. Kenapa kita tidak perlu takut? Saya katakan kepada anak itu, ini cara kita mengalahkan ketakutan. Haleluya. Banyak orang takut ketika Anda naik pesawat, ketika ada goncangan, sepertinya Anda bahasa roh. Sinaropata santuri disatakapa. Kinapatoko maramata santi kinapata. Anda pegang kursi kencang-kencang. Tapi sebenarnya mungkin saja Anda takut. Ketakutan tidak menghasilkan apapun, tapi damai sejahtera Allah akan membawa kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hal pertama yang saudara lihat, bahwa ketika Anda dan saya dalam keadaan yang lengah, maka belajar untuk takut, belajar untuk punya damai sejahtera dan tidak takut, tetap kuat di tengah badai dengan cara tidak takut. Yang kedua adalah saudara dan saya harus tetap berdiri, stay. Kata stay itu dari bahasa Yunani steko, S-T-E-K-O, steko. Steko itu artinya tetap berdiri tegap, tertanam seperti pilar. Ini saudara, ketika Anda tertanam, ketika Anda berdiri tetap tegak, maka ada topangan bagi orang lain. Masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah, bahkan mungkin terjatuh. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, namun dia akan bangkit kembali. Amin. Berapa banyak orang benar di sini? Orang benar apakah bisa jatuh? Bisa, tapi tidak jatuh sampai tergeletak. Amin. Orang benar apa bisa buat salah? Bisa, tapi Roh Kudus akan menolong dia sehingga dia bangkit kembali untuk dia meraih janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, satu hal yang membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit dari kejatuhan dan berdiri kembali. Satu saat saya ketemu dengan seorang yang ketika saya pergi pelayanan ke satu tempat, dan dia berkata kepada saya, pastor, saya ini sudah umur hampir 50 tahun. Ketika saya umur di bawah 30 tahun, usaha saya sukses karena saya mulai pekerjaan. Ketika saya mulai selesai SMA, saya sukses. Tapi ketika kesuksesan itu, saya nggak cari Tuhan. Saya betul-betul hidup foya-foya. Saya betul-betul hidup dan mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Orang tua saya takut Tuhan. Mama saya pendoa syafaat. Dan mama saya selalu berkata kepada saya, kamu sudah diberkati oleh Tuhan, kamu harus cari Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, dia tidak dengar. Ketika dia masuk umur 40 tahun, tiba-tiba terjadi di mana usahanya mengalami kebangkrutan. Dan ketika dia mengalami kebangkrutan, dia mengalami yang namanya sakit. Sakit itu dia kena stroke sebagian, yaitu mulutnya agak miring sedikit. Dan dia ketakutan karena dia pikir hartanya banyak. Dia pikir dia akan mati. Dia pikir bahwa dia akan kehilangan semuanya. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan datang kepada dia dan berkata begini, kamu sudah hidup dari masa mudamu dan Tuhan sudah berkati seluruh usahamu. Dia tanya satu hal begini, selama kurang lebih hampir 20 tahun lebih ini, pernahkah kamu datang dan kamu berkata kepada Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh?
Perkataan yang sederhana itu menjamah hatinya. Hari itu dia nangis, saudara. Hari itu dia nangis dan dia janji dengan Tuhan bahwa Tuhan, aku akan melayani Tuhan seperti yang mamaku katakan, yang papaku katakan. Aku akan melayani Tuhan. Aku akan bawa hidupku dan melayani Tuhan. Bapak Ibu tahu, dalam jangka waktu 3 bulan Tuhan pulihkan kembali keadaannya. Dia sembuh total. Dan hari ini dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kali orang ini ketemu dengan saya, dan dia selalu berkata begini, Pastor Luther, saya tahu semua yang saya punya itu nggak ada artinya apa-apa. Tapi saya tahu yang paling berarti dalam hidup saya adalah Tuhan. Tuhan izinkan saya kurang lebih 2 bulan mulut saya miring, tangan kiri saya tidak bisa bergerak karena otak kanan saya bermasalah. Dan Tuhan izinkan saya punya kesempatan untuk bangkit kembali, untuk berdiri kembali dan panggil nama Tuhan. Saya tahu bahwa doa mama saya ketika saya dari dalam kandungan dijawab oleh Tuhan. Ketika saya berkata, I will. Hari ini Anda dan saya, mungkin Anda berkata, gue lagi punya banyak uang, gue lagi punya kedudukan dan prestasi, aku punya yang namanya skill yang mumpuni, orang harus cari aku, baru aku cari Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara, sejak dari dalam Anda lahir di muka bumi ini, Tuhan punya rancangan dan Tuhan punya rencana untuk saudara dan saya. Hari ini kalau Tuhan mau, maka Tuhan bisa ambil semua yang ada padamu. Tapi Anda harus punya hati yang berkata, saya mau untuk serahkan ke Tuhan. Hari ini kalau saya pergi ke kota itu dan ketemu orang ini, setiap kali saya datang ke kota itu, kalau dia tahu saya ada, dia selalu ajak saya makan. Dan ketika saya makan, saya lihat orangnya penuh dengan sukacita. Bicaranya sederhana, padahal orang kaya raya. Beberapa kali saya datang ke rumahnya dan saya lihat orang ini, orang yang diberkati Tuhan. Tapi hari ini Tuhan merubah hatinya menjadi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wow, Efesus pasal 6 ayat 13 berkata begini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Katakan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara tahu tujuan setan pertama kali itu adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan berkata begini, bahwa setan akan meremukkan tumitnya dan keturunan Adam akan menghancurkan kepalanya. Tumit itu untuk menggenapi Yehezkel pasal 47. Ayat 1 sampai ayat 12. Ketika Yehezkel masuk di ukuran 1000 hasta, 500 meter, maka ukurannya sampai di mata kaki. Mata kaki artinya berdiri di atas firman Allah. Bapak Ibu akan berdiri tetap di atas firman Allah, akan tetap berdiri teguh kalau kita punya firman. Dan tahukah saudara, setan mencoba untuk menggoyangkan Anda dari firman Allah. Ketika Anda dengar firman, Anda ngantuk. Ketika Anda baca Alkitab, Anda tidur di atas Alkitab. Bukan Anda baca Alkitab, tapi Alkitab baca saudara. Makanya kita mudah goyah. Tapi Efesus 6 ayat 13 berkata begini, bahwa engkau harus mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan berdirilah dengan kokoh. Terjemahan yang lain berkata, berdiri dengan kuat. Bukan berdiri dengan lemah atau berdiri dengan gemetar, tidak. Tapi berdiri dengan kokoh. Masalah akan datang bertubi-tubi. Tuhan akan membedakan orang benar yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh dan yang tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Efesus pasal 6 14 sampai 18 berkata, jadi berdirilah tegap. Berdirilah tegap, berdirilah dengan kokoh, berdirilah dengan tegar. Berikat pinggangkan kebenaran. Kalau kita tidak berdiri dengan tegar, nggak bisa ikat pinggang kebenaran, diikatkan pada pinggangmu. Dan baju sirah keadilan ini kan persenjataan Allah, diikat pada saudara. Tapi Tuhan mau cari orang yang mau tetap berdiri. Haleluya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ketika saya sudah baca ayat ini berkali-kali, puluhan kali, dan ketika tadi saya berhenti pada ayat 14, jadi berdirilah tegap.
Ternyata orang yang tidak berdiri dengan tegap, yang jatuh tapi tidak mau bangkit, yang tadinya tergelincir dan tidak mau reposisi jalannya, dia tidak bisa pakai perlengkapan senjata Allah, dia mudah dikalahkan. Wow. Tapi mereka yang selalu percaya, yang selalu berkata begini, Tuhan bersama denganku, firman Allah berkata demikian, maka Anda akan melihat kemenangan yang besar, Anda akan melihat terobosan yang besar, Anda akan melihat Tuhan menyediakan kepadamu jalan di tengah padang gurun, dan membelah laut untuk memberikan kepadamu jalan yang kering untuk Anda berjalan. Kan tidak ada jalan, saudara. Ya, kan tidak ada jalan. Tolong. Gunakanlah seluruh perlengkapan rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Maka kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah masalah. Bapak Ibu perhatikan baik. Berdiri dengan tegap itu artinya saudara dan saya tetap matamu tertuju kepada Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Percaya bahwa penyediaannya ya dan amin. Ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, mereka itu adalah budak selama 430 tahun. Beberapa mereka jadi mandor. Tapi ketika Tuhan bawa mereka keluar, Tuhan katakan kepada mereka, mereka adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Di mana mereka dilatih? Mereka tiap hari harus mencari tempat, mencari jelai untuk mereka membangun menara yang ada di Mesir. Mereka harus cari tanah liat, mereka harus cari ter dan gala-gala untuk mereka membangun bangunan-bangunan itu. Di mana mereka dilatih. Tapi ketika mereka dibawa keluar, ketika Anda diselamatkan, Tuhan tidak berkata, kamu dulu kalah, bukan begini, kamu tidak mampu seperti kata orang. Tidak, Tuhan berkata, kamulah pahlawan yang gagah perkasa, prajurit yang gagah perkasa, yang akan dibawa sampai kepada tujuan. Mari gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan rohani ini harus saudara dan saya pakai setiap hari. Kalau Anda perhatikan baik-baik, dikatakan firman Tuhan harus Anda punya, kebenaran harus Anda punya, keadilan harus Anda punya, doa harus saudara miliki, damai sejahtera, harus ada iman dan keselamatan. Semua perlengkapan senjata Allah, dari pikiran, dari mahkota, baju sirah, kasut kerelaan, bahkan sampai ikat pinggang kebenaran, perisai iman dan pedang roh, itu adalah menggambarkan tentang firman Allah, kebenaran, keadilan, doa, damai sejahtera, iman dan keselamatan. Orang yang berdiri teguh ini adalah dia berdiri di atas firman Allah, berdiri di atas kebenaran. Ya salah. Dan orang-orang seperti ini hidupnya seperti singa. Singa itu nggak pernah hidup bergerombol, tapi dia raja di hutan. Sekalipun singa nggak hidup di hutan, dia hidup di padang belantara. Tapi dikatakan dia raja hutan. Haleluya. Anda akan punya keadilan, punya pertimbangan yang matang, tidak mengambil keputusan karena sukanya Anda, tapi itu adalah keputusannya Tuhan. Anda punya waktu pribadi untuk berdoa dengan Tuhan, punya damai sejahtera di hati, tidak mengambil keputusan karena mau yang dilihat oleh mata, keinginan dari kita, tapi ada tuntunan damai dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Roma 14:27, damai sejahtera yang aku berikan tidak sama seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera di sana dipakai bahasa Yunani yaitu brabio. Di situ damai sejahtera itu seperti wasit. Brabio itu artinya wasit yang menentukan satu pertandingan olahraga tanpa ada wasit yang baik, maka pertandingan itu akan jadi kacau. Ketika ada orang yang ditekel, dilanggar, bolanya keluar dari garis, maka ada sempritan, ada ketidakdamaian di hati. Jangan melangkah kalau tidak damai di hati. Lakukanlah dalam damai sejahtera Tuhan, dan Anda akan melihat perkara-perkara hebat dan ajaib yang akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Yang ketiga adalah, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa angkat tongkat. Tongkat itu berbicara. Ketika Musa dikejar oleh orang Filistin di belakang, di depannya adalah sungai Yordan. Apa yang ada padamu? Tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Tongkat bicara tentang otoritas. Tongkat Musa yang membela laut Teberau, tongkat Musa yang membela laut merah itu, dan membawa 3 juta orang berjalan dengan dilindungi oleh laut Teberau.
Saudara, masalah persoalan boleh datang. Tapi hal yang pertama Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh hidup selevel dengan masalah. Katakan yes and amen. Yang kedua, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi Anda tidak boleh berpikir selevel dengan masalah. Saya latih itu. Selama saya mulai bertobat, saya latih itu. Sebab kalau lihat keadaan, kita akan frustrasi. Kalau lihat perkataan orang, kita akan sakit hati. Tapi ketika Anda naik lebih tinggi, Anda tidak hidup selevel dengan perkataan orang, Anda tidak berpikir selevel dengan masalah, Anda jadi pemenang. Di tempat yang tinggi Anda bisa lihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Di tempat tinggi Anda akan melihat jauh sebelum orang lain melihat, bahkan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Itulah vision, dan Tuhan mau umat Allah ada di sana. Tempat tinggi adalah doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan firman. Ketika Anda ada di sana, Anda akan lihat perkara-perkara hebat, perkara ajaib. Dan saya lihat, saudara, perjalanan kehidupan kami sekeluarga bersama dengan Anda yang selama ini dengan kami. Baik rumah Tuhan ini dibangun bukan karena banyak orang kaya. Rumah Tuhan ini dibangun bukan juga karena banyak orang yang kumpul dengan kita. Tapi rumah Tuhan ini dibangun karena Tuhan temukan ada orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia sanggup menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah tempat kita beribadah ini. Dan ini bukan tentang siapa, ini bukan tentang Pastor Luther, ini tentang Tuhan dan kemuliaannya. Saudara tahu begini, ketika Anda mengangkat tongkat, maka Tuhan berkata, Musa, itu bukan tongkatmu, tapi itu tongkatku, itu tongkat Allah. Saudara tahu, pada masa itu, pada masa Musa, pada masa Yakub, pada masa Abraham hidup, tongkat itu harus ada di tangan mereka. Pertama, tongkat itu dari sebatang pohon yang mereka pilih sendiri, dan tongkat itu menjadi diari perjalanan hidup mereka. Ketika mereka anak-anak, mereka baru belajar nulis, maka mereka tulis perjalanan mereka dengan Tuhan. Dan kepala tongkat itu menceritakan tentang bagaimana perjalanan perjumpaan mereka dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca begini, ketika Yehuda ketemu dengan Tamar, Yehuda itu menyerahkan kalungnya, menyerahkan cincinnya, dan menyerahkan tongkatnya. Dan satu waktu disuruh abdinya kembali untuk mengambil tongkatnya, mengambil cincinnya, dan sebagainya. Kira-kira bisa kenal atau tidak abdinya itu? Bagaimana abdinya bisa kenal? Karena di tongkat Yehuda itu ada tulisan perjalanan Yehuda dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, seluruh perjalanan Anda dan saya di muka bumi ini, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam bisnis dan sebagainya, itu adalah history. His story, ceritanya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ceritanya Tuhan itu kapan terjadi? Ketika Anda have Jesus live in us. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Anda punya tongkat. Dan Tuhan berkata, ini bukan tentang kamu, ini tentang aku. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, orang Filistin dari belakang, laut teberau di depan, gak ada jalan keluar. Dan Alkitab berkata begini, orang Israel berseru-seru kepada Musa. Mereka berkata, Musa tolong kami. Musa berkata, jangan takut. Dan Tuhan berkata, angkat tongkat Allah di tanganmu dan tunjukkan ke atas laut teberau. Saudara ingat, kekristenan itu bukan berjalan mundur. Kekristenan adalah berjalan terus ke depan. Dan tahun ini kita bukan lagi berjalan. Tahun ini adalah kita berlari dan terbang lebih cepat. Kita tidak dipanggil untuk mundur. Ada kalanya kita melewati masa lalu yang kelam, tapi masa lalu yang kelam itu cuma sebuah cerita tentang perjalanan Anda dengan Tuhan. Tapi 1 jam yang ada di depan begitu suci, begitu mulia, hebatnya Tuhan ada di sana bersama-sama dengan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat dan yang ajaib. Dikisahkan pun bahwa Musa juga menggunakan tongkat itu untuk memukul batu karang dan air dapat keluar dari situ. Saya pernah sampai di Meriba. Setelah lewat Gunung Hor, kemudian kita sampai di Meriba, padang gurun itu saudara. Dan saya lihat dari batu karang itu ada air di sana. Dan itu adalah airnya Musa. Ada banyak orang-orang yang ikut dengan rombongan kami mengisinya di botol dan bawa pulang ke Indonesia. Ya, mereka tampung dalam air, ada yang minum saudara. Airnya benar-benar jernih, segar, keluar dari batu karang. Wow. Musa memakai itu, memukul batu karang. Karena itu bukan lagi tongkat Musa. Ketika Anda bisa menyembuhkan orang sembuh,
maka itu bukan tentang Anda, itu tentang Tuhan dan kemuliaannya. Ketika Anda bisa mendoakan orang sakit dan mereka sedang mengalami kesembuhan, orang yang terikat dan mereka mengalami kelepasan, itu bukan tentang Anda. Anda cuma menjadi alat pilihan dalam tangan Tuhan. Jangan tepuk dada, kalau nggak ada saya maka nggak terjadi seperti itu. Tuhan bisa buat sendiri dengan caranya. Kalau Tuhan bisa pakai Anda dan saya, bersyukurlah kepada Dia, mengucap syukur dalam segala hal. Orang rendah hati itu akan disayang Tuhan. Orang sombong jadi lawannya Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati. Amin. Hati-hati. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Menerima kuasa, dunamos. Kemudian kita dapat kata dinamit dan dinamo. Dinamit adalah sesuatu yang meledak-ledak, dan dinamo adalah sesuatu yang akan membuat sesuatu sampai kepada tujuan. Tanpa kuasa, saudara dan saya tidak akan bisa melewati gunung tinggi. Tanpa kuasa, Musa tidak akan bisa melewati sungai Laut Merah itu. Tanpa kuasa, Yosua tidak akan melewati sungai Yordan. Tanpa kuasa, Anda tidak akan pernah melihat kemajuan yang berarti. Dan saya katakan Kristen itu bukan urapan treadmill, lari di tempat tapi tetap berkeringat, rasanya bergerak tapi tetap ada di tempat. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau Anda dan saya bergerak maju. Anda nggak sama seperti kemarin, Anda nggak sama seperti 1 tahun yang lalu, Anda bertumbuh. Saudara yang punya anak di rumah, bisa bayangkan kalau 5 tahun anaknya tetap bayi, masih kasih susu, mulai giginya keluarnya 2, masih ngedot. Kira-kira Anda katakan itu anak seperti apa? Itu anak yang tidak normal. Setiap bulan anak Anda pasti berubah. Dari bayi yang merah, 3 bulan kemudian dia sudah menjadi bayi yang lucu. 6 bulan kemudian dia sudah bisa lihat kita dan tersenyum dan ketawa. 1 tahun kemudian dia sudah mulai berjalan, sudah mulai mama, sudah panggil mama, sudah mulai bicara dan sebagainya, karena dia bertumbuh. Kekristenan itu tentang bagaimana Anda bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Orang yang bertumbuh tidak takut dengan masalah. Orang yang bertumbuh akan melihat jalan keluar dan penyediaan Tuhan yang ajaib. Dari ketika masalah datang, tanya kepada Tuhan, saya tumbuh atau tidak? Dan cara untuk Anda dan saya menangani masalah ini adalah Anda berkata begini, aku punya Tuhan yang besar, masalahku kecil, Tuhanku hebat dan ajaib. Aku akan melangkah dengan pasti dan menjadi pemenang kehidupan. Ketahuilah Bapak Ibu, hal ini, dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kita. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dari saya muda sampai sekarang, ngusir setan, saudara. Haleluya. Hampir tiap saat saya di bawah pengembalaan 21 tahun. Dan saya lihat ketika orang datang, ketika gembala saya, senior saya nggak bisa melayani, Luther kamu yang layani. Dan saya lihat berhadapan dengan dukun-dukun, berhadapan dengan orang yang pakai ilmu-ilmu kuasa kegelapan. Tapi saya lihat bagaimana kuasa Allah bisa melepaskan mereka. Mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yang tadinya terikat dengan kuasa kegelapan, tiba-tiba bertobat, lalu jadi hamba Tuhan. Sekarang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara dan saya menggunakan otoritas yang telah Dia berikan bagi kita, maka Anda tidak akan takut dengan laut berau yang menghalangi langkahmu. Ingat, kita tidak dipanggil untuk berjalan mundur. Seluruh perlengkapan senjata Allah ada di depan, dan belakang kita itu kosong. Orang yang lari dari peperangan rohani mudah kena panah daripada tipu daya setan. Setan punya senjata jarak jauh, kita punya senjata jarak dekat. Kita punya pedang roh, setan punya panah api. Mana yang dipanah paling jauh? Setan itu takut, saudara. Jadi kalau orang takuti Anda, setan takuti Anda, pocong takuti Anda, kasih tahu ke pocong, kamu nggak punya kerjaan, sehingga kerjamu cuma nakut-nakutin orang. Setan yang suka ganggu-ganggu saudara, itu setan nggak punya kerjaan. Oh, diam. Ada orang yang lihat tempat gelap, langsung takut, langsung lari. Tapi saya percaya Anda di tempat ini adalah orang yang punya tongkat Allah. Anda tidak takut dengan masalah. Sama, pakai untuk masalah. Ketika masalah datang, Anda katakan, dalam nama Yesus aku akan hadapi ini bersama dengan Tuhan yang hebat. Saudara harus ingat baik-baik, kekristenan itu ketika masalah datang bukan lari dari masalah.
Tapi ketika masalah datang, hadapi masalah dan bertanggung jawablah. Maka ketika langkah pertamamu, ketika Anda sampai, Tuhan sudah selesaikan lebih dulu kepada Anda. Tuhan mau Anda berjalan ke depan, dan Tuhan tidak mau Anda mundur. Jangan berkata, dulu saya seperti ini, dulu begini. Tuhan gak mau kita cerita yang dulu. Tuhan mau kita cerita tentang masa depan, tentang janjinya, tentang penyertaannya, tentang tuntunannya, tentang firmannya. Karena dia Allah yang hidup, yang selalu menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yakinlah bahwa kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi kita sama seperti Musa membelah laut Teberau atau Laut Merah. Demikian juga saudara akan ditolong oleh Tuhan. Beberapa daripada kita hari ini sedang mengalami pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam keluarga. Anda punya otoritas dalam nama Yesus. Pakai otoritas itu yang keluar dari mulutmu. Kalau kita belajar tentang sangkakala, tadi kan si Fadil tiup sangkakala. Ada sangkakala namanya sangkakala perak. Sangkakala perak itu selalu ditiup untuk masa-masa, yaitu untuk peperangan. Kan ditiup oleh salah satu jenderal yang telah ditunjuk oleh Musa dan ditiup. Ketika itu ditiup, maka seluruh Israel tahu bahwa yang pertama, musuh sedang menyerang mereka, dan yang kedua, bahwa musuh sedang diserahkan ke dalam tangan orang Israel. Sangkakala perak itu tidak sembarangan ditiup. Tapi saya beritahukan hari ini, sudah nggak ada lagi sangkakala perak. Tapi Tuhan ganti itu dengan mulut saudara dan saya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Amsal 18 ayat yang ke-21. Ketika Anda mengumandangkan kehidupan, perkataan firman, Anda mengumandangkan kesembuhan, Anda mengumandangkan jalan keluar, terobosan, kemampuan, kekuatan, daya tahan, maka malaikat-malaikat Allah akan menjaga saudara. Anda akan melihat real, Anda akan melihat terobosan, Anda akan melihat God's breakthrough yang akan terjadi. Baal Prasim, penyertaan Tuhan sempurna. Ingat bahwa perkataan firman itu tidak pernah gagal. Yesaya 55 ayat 11 berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Hari-hari ini, dalam berapa tahun terakhir ini, saya ada kalanya ketika doakan orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, maka saya pakai firman dan saya beritahukan kepada saudara, percepatannya terjadi dengan cepat. Dulu kalau saya pelayanan kesurupan, ada kalanya dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh. Istri saya pernah duduk nonton bagaimana orang yang dirasuki 20 roh dan roh jahat mau berontak. Tapi saya katakan dalam nama Yesus, malaikat ikat kaki dan tangannya dan keluar dalam nama Yesus. Roh jahat itu keluar dengan menyebutkan namanya satu persatu. Satu waktu ada roh jahat yang berkata kepada saya, kamu sendiri, aku banyak. Lalu saya ingat perkataan Elia kepada Elisa kepada bujangnya, yang menyertai kami lebih banyak daripada yang menyertaimu. Dan saya katakan, yang menyertaiku lebih banyak daripada yang menyertaimu. Katakan api Roh Kudus. Tiba-tiba dia berteriak, panas, panas, kami terbakar. Dan roh jahat itu berkata, saya keluar. Terus tahu dia ngaku dirinya. Dia katakan, saya Lucifer, roh jahat yang paling terakhir. Keluar dari diri orang itu, masuk melalui borok yang ada di atas kakinya. Sudah 1,5 tahun nggak sembuh-sembuh. Tapi malam itu, besok pagi langsung kering. Berapa hari, 3 hari kemudian hilang boroknya. Saya beritahukan kepada saudara, setan pakai kelemahan yang ada pada Anda untuk menyerang Anda. Tapi ketika Anda perkatakan firman, maka Tuhan menutupi saudara, melindungi Anda sehingga setan tidak bisa menembus saudara. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu saudara ya, saya diundang untuk KKR di satu tempat. Dan saya datang ke tempat itu, gembalanya itu adalah mantan dukun. Mantan dukun. Dia puasa 40 hari, sampai puasa sampai 80 hari, sampai 120 hari. Dan dia lihat orang berjalan di jalan, ada yang telanjang, ada yang pakai baju, padahal orang itu sesungguhnya pakai baju. Dan dia lihat yang pakai baju itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beberapa kali dia disuruh untuk santet orang-orang Kristen, tapi ketika dia lepaskan mantranya itu kembali kepada dia, nggak bisa kenal. Lalu dia tanya gini, kenapa orang-orang Kristen sulit sekali dimantrain? Dia katakan, saya lihat ada selaput putih yang membungkus mereka. Selaputnya tipis saja, tapi sulit sekali ditembusi. Lalu kemudian dia bertobat. Sekarang ini dia mengembalakan gereja GBI sudah 40 tahun. Jadi dia sudah lebih lama dari saya. Wow,
Saya lihat orang ini ketika bersaksi, saya katakan, wow, dia punya masa lalu dengan hal-hal supranatural, dan Tuhan ubahkan dia untuk melihat hal-hal yang supranatural menurut Tuhan. Bisa puasa sampai 120 hari. Kita kemarin baru selesai puasa 30 hari. Kalau Anda tambah lagi 60 hari, Anda bisa lihat ini orang berdosa atau orang hidup benar dan kudus. Anda lihat ini orang benar, orang bohong, atau orang bicara kebenaran. Anda punya kepekaan dengan Tuhan, punya pengertian yang ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya nggak percaya kalau orang bahasa roh di belakang mimbar lalu mengharapkan urapan turun, itu saya nggak percaya. Tapi saya percaya ketika dia pulang ke rumah, dia punya quality time dengan Tuhan. Dia punya waktu pribadi dengan Tuhan. Saya percaya ketika dia ada di belakang mimbar, ketika dia main musik, ketika dia jadi asyir, multimedia kameramen, ketika dia ada di depan, orang akan rasa hadirat Allah. Saya percaya itu. Karena apa definisi kekristenan? Hubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Jadi orang Kristen yang tidak berdoa, sesungguhnya mati adanya. Tapi orang Kristen yang berdoa, itu tanda kehidupan ada pada dia. Yang keempat adalah ulurkan tangan. Keluaran 14:16 berkata, dan angkatlah tanganmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saya ingat sekali, beberapa dari saudara di sini ingat ketika rumah Tuhan ini, ketika mengalami pembangunan dan mengalami problem-problem, dan saya minta para pekerja yang setia, para pendoa ikut saya hampir setiap malam, kita dibawa di situ. Dan saya katakan gini, 4 penjuru mata angin, timur, utara, barat, selatan, perkatakan firman Tuhan. Jangan lagi berdoa minta uang, jangan lagi berdoa ini, tapi perkatakan firman Tuhan. Ulurkan tangan saudara, dan apa Tuhan diam? No, malaikat ikut bekerja. Haleluya. Tuhan bisa pakai tangan orang lain untuk menolong saudara menjadi perpanjangan tangannya. Tuhan bisa pakai tanganmu sendiri untuk menolong dirimu dan juga untuk menolong orang lain. Tapi juga Tuhan bisa pakai tangannya sendiri untuk menolong Anda langsung. Beberapa teman saya ketika saya masih muda rindu, mereka rindu dengan dibaptis Roh Kudus. Dan saya ingat satu waktu ada teman saya sekamar dengan saya. Ya, sekamar dengan saya. Malam-malam ketika saya pulang dan saya doa, dia katakan, boleh nggak saya ikut doa dengan kamu? Boleh. Dia belum dibaptis Roh Kudus, baru 3-4 kali pergi ke gereja. Dan ketika saya doa, tiba-tiba seperti ada suara yang berkata, suara Roh Kudus berkata kepada saya, pegang tangannya, malam ini Roh Kudus. Ketika saya pegang tangannya, saya rasa seperti ada setrum yang begitu kuat yang menyentuh orang itu. Tiba-tiba mulutnya bergerak dan dia dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara tahu, sampai jam 3 subuh dia nggak berhenti berdoa, saudara. Dia tetap bahasa roh. Jadi saya sudah tidur, dia tetap dia lagi bahasa roh. Dia mengalami sebuah terobosan yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara, ulurkan tanganmu, jangan mengutuki orang, berkati orang lain. Ulurkan tanganmu dan berkati keluargamu. Ulurkan tanganmu dan berkata, jalan sudah Tuhan siapkan kepadaku. Aku belum lihat, tapi imanku berkata, Yesus telah menyediakan jalan bagiku. Aku akan berjalan di jalan yang rata dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman. Perintah untuk mengulurkan, supaya Musa memberanikan diri untuk bertindak. Saudara tahu, kalau dia berjalan mungkin dengan 400 pasukan, mungkin dia bisa melawan pasukan Mesir yang datang. Tapi ini dia sedang pimpin para budak 430 tahun yang hopeless, yang dimaki-maki setiap hari, yang dikatakan kamu nggak punya masa depan, masa depanmu pasti hancur runtuh. Mana Tuhanmu? Mungkin selama 430 tahun mereka mencoba menteriak, mereka mencoba mencari jati diri, tapi mereka selalu dihina. Dia sedang pimpin satu pasukan yang tidak punya moral untuk bertanding. Jadi butuh iman di situ. Kalau Anda lihat seseorang, keluarga yang tidak punya moral untuk bangkit, maka Anda harus datang dengan iman, datang dan sampaikan firman. Karena firman akan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Menurut Roma pasal 4 ayat 17 bagian B, apalagi yang sudah ada akan diciptakan kembali yang baru, dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan yang hebat dan yang ajaib. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Hasil dari tindakan iman inilah yang membuat laut terberaut terbelah. Wow. Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
Demikian juga iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Kalau Anda bilang I believe Jesus, tapi Anda nggak pernah melakukannya, maka itu iman tanpa perbuatan mati. Kalau Anda berkata saya akan mengalami terobosan dalam keuangan, tapi Anda nggak pernah menabur, itu namanya tidak ada perbuatan yang Anda lakukan di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan butuh uang kita? No. Yang butuh uang itu gereja. Tuhan gak butuh uang, dia kaya raya. Lalu untuk apa uang kita berikan? Untuk apa kita mengembalikan perpuluhan? Sebagai bukti respons hati kita bahwa kita mencintai Tuhan. Orang mencintai Tuhan itu bisa dilihat dari apa yang dia berikan. Kalau seseorang mencintai Anda, bisa dilihat dari apa yang dia berikan kepada saudara. Berkualitaskah? Atau asal-asalankah? Atau KW1, KW2, KW3, KW4, KW5, sampai KW10? Ataukah ori benar-benar karena dia mencintai Anda? Saudara perhatikan begini. Saya nggak percaya. Makanya saya larang Bapak Ibu di sini. Kalau doa persembahan, jangan berkata Tuhan kami mau beri yang terbaik. Bohong itu. Kenapa? Karena Anda kasih 50.000 yang baru selesai makan bakso, kembali dari abang bakso, lalu Anda simpan, Anda katakan sekarang sebentar saya mau kasih untuk persembahan, lalu berdoa kami mau kasih persembahan yang terbaik. Bohong. Persembahan yang terbaik itu adalah Anda sudah siapkan dari hati yang respon dengan Tuhan. Anda mau berikan karena cinta. Anda nggak mau berikan asal-asalan. Anda mau berikan dari hati yang tulus cinta dengan Tuhan. Kan uang mewakili hati. Saudara dengar ikut gereja ini jarang bicara duit. Karena bagi saya uang itu adalah akibat daripada kita ketemu dengan Tuhan. Amin. Cuma istri saya karena alami secara pribadi. Otoritas yang sudah Tuhan berikan itu dalam hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak bertindak atau melangkah dengan iman. Amin. Satu saat saya sedang pergi, saya khotbah di satu tempat di Jawa, dan dalam sebuah ibadah tiba-tiba Roh Kudus bilang untuk saya, kamu lihat di sisi kanan saya ada bapak yang duduk kursi kelima dari depan. Kalau saya perhatikan bapak itu, ternyata dia sedang memperhatikan saya dengan seksama, saudara. Setiap gerak saya ke kiri, ke kanan, matanya selalu ikuti saya. Dan Roh Kudus berkata kepada saya begini, aku akan sembuhkan dia, panggil dia ke depan. Saya nggak tahu dia sakit atau tidak, karena dia duduk pada kursi kelima dari barisan depan dan kursinya nggak ada jarak. Ketika saya panggil bapak itu ke depan, saya lihat istrinya berdiri, anak perempuannya berdiri, dan mereka mendorong dia ke depan. Dan saya lihat ternyata bapaknya di kursi roda. Umurnya kurang lebih 65 atau 66 tahun. Dan ketika maju ke depan, saya turun dari mimbar, dan saya tanya begini, berapa tahun bapaknya ada di kursi roda? Lalu istrinya berkata, pastor, sudah 12 tahun suami saya ada di kursi roda, dan 7 tahun terakhir berdiri pun gak bisa. Lalu saya katakan, saya nggak tahu bahwa bapaknya sudah sakit begitu lama, tapi yang saya tahu hari ini Tuhan akan sembuhkan dia. Bapak Ibu, saya bertindak dengan iman karena perkataan Tuhan itu. Kaki saya mulai turunkan sadelnya, dan saya tanya kepada bapaknya, bapak mau sembuh hari ini? Dan dia katakan begini, Pak Pendeta, saya mau sembuh. Saya pegang tangannya, dan saya katakan berdiri dengan saya. Saya tarik tangannya, saya dorong kursi rodanya ke belakang sedikit. Lalu dia berdiri, kakinya gemetaran. Tapi sudah berdiri. Ketika dia berdiri, istrinya sebelah kiri, kanan dia, anak perempuan sebelah kiri dia, langsung jatuh dan sujud menyembah ke tanah. Dan saya katakan, ibu dengan anak ini, tenang nona, tenang. Papa baru berdiri, dan saya minta lagu kita jalan. Saya pegang tangannya, tangan kanan dengan tangan kiri saya, berjalan pelan pergi ke sebelah kanan. Dia mulai melangkah dengan pelan. Ketika dia balik, langkah saya mulai cepat. Dia mulai agak cepat mengikuti langkah saya, masih di belakang saya. Ketika kembali, dia mulai sejajar dengan saya. Ketika balik kembali, saya mulai lari pelan, dan dia mulai lari perlahan. 12 tahun di kursi roda, pulang, dan dia dorong kursi rodanya. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Tindakan iman selalu melahirkan mujizat yang hebat, ajaib. Roh Kudus ajarkan saya, Tuhan itu kalau menyembuhkan orang tidak pernah tanya, hei umurnya berapa? 70, oh ini pasti sudah mau mati. Nggak pernah seperti itu.
Tuhan itu menyembuhkan orang, Tuhan lihat hatinya. I will, saya mau, dan Tuhan sembuhkan dia. Keluaran pasal 14 ayat 13 berkata begini, tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah apa saudara? Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Bapak Ibu, jangan takut, tetap berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Saya sempat punya satu titik saudara. Kami itu betul-betul kehabisan dana, kehabisan uang. Dan saya kalau kehabisan uang, istri saya juga nggak tahu. Nggak pernah saya bilang. Karena saya katakan kepada istri saya, kita punya sumber, resource yang tidak pernah berhenti. Tanpa saya tahu istri saya sempat pergi ke suatu tempat. Lalu saya tanya, saya punya beberapa hal yang saya pakai, dan saya tanya, ini harga berapa? Saya beli dengan harga yang mahal. Orang kasih saya dengan harga yang mahal, tapi ketika saya tanya, itu murah banget. Istri saya nggak tahu. Dari belakang kasih tahu ya. Dari belakang kasih tahu. Setelah Tuhan pulihkan semuanya. Ketika saya masuk dan mereka harganya sekian, saya keluar dan saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, kamu nggak percaya bahwa ketika kamu nol, aku mau isi sesuatu yang baru untuk kamu? Ketika saya naik dalam mobil itu, naik dalam mobil saya diam, saya nyalain mobil, saya nyalain AC, dan saya katakan begini, jangan berpikir bahwa pendeta yang Anda pikir diurapi Tuhan tidak melewati masa-masa kekeringan. Ya, ingat bahwa Elia juga mengalami masa-masa kekeringan. Elia juga mengalami masa-masa tidak ada makanan, hanya cuma makan roti satu potong untuk 40 hari, minum air sedikit untuk 40 hari perjalanannya. Dia mengalami masa-masa krisis. Tuhan sedang melatih hatimu untuk tetap believe dengan Jesus. Apakah Anda akan berhenti dan berkata, saya nggak mau ikut Tuhan yang seperti ini? Atau Anda berkata begini, aku terima penyediaan yang baru, aku akan terima sumber yang baru, aku akan terima terobosan yang baru, aku akan terima perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Saya ingat sekali ketika kita sedang mengalami yang namanya ketika kita membangun rumah Tuhan ini, dan uang gereja pun benar-benar habis saudara. Saya ngomong dengan istri saya, dan istri saya selalu berkata begini, kamu nggak pernah ngomong uang gereja habis. Saya bilang ini benar-benar habis. Saya ingat saya sedang pelayanan ke Jakarta waktu itu. Tahun 2019 atau 2000 sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Februari 2020 saya ingat. Akhir Februari 2020. Kami lagi nggak punya dana. Saya lagi doa di kamar. Saya nggak dengarkan suara Tuhan sama sekali. Tapi saya yakin begini, Tuhan, ini rumahmu yang akan engkau bangun, penyediaanmu ya dan amin. Dan aku tidak melihat saldo di gereja, aku tidak melihat juga saldoku, tapi aku melihat engkau adalah sumberku. Dan aku percaya more than enough abundantly. Saya percaya itu terjadi. Bapak Ibu tahu, besoknya kurang lebih jam 3 atau jam 4 sore, ada yang WhatsApp saya, Pastor Luther, ya tolong, dia nggak transfer ke rekening gereja, dia transfer ke rekening saya. Tolong lihat rekening Bapak, saldo di rekening Bapak. Ketika saya lihat saldo di rekening, ada orang yang saya nggak terlalu kenal, transfer ke rekening saya, uang 1 miliar rupiah. Saya nggak dengar tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya ingat waktu itu yang lagi di sini itu Pak Simon. Langsung saya katakan begini, Pak Simon, segera membangun. Tuhan sudah kirim kita dana. Dari uang itu, maka gedung ini hanya jadi 12 bulan selesai. Tuhan kirim setiap waktu. Saya ingat setiap minggu, setiap hari Jumat, Pak Joni selalu datang tanya kepada saya, Pak, ini ada dana besok atau sekian. Saya katakan Tuhan akan supply. Dan gedung ini jadi tanpa hutang bank sama sekali. Tanpa pinjam uang dari siapapun. Tuhan yang supply dan Tuhan yang tolong kita. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi penyediaan Tuhan, ya dan amin. Tepuk tangan bagi Allah yang hebat dan ajaib. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri umat Tuhan.